Halo, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati di hari Minggu ini. Yuk kita mau sama-sama belajar sekolah Minggu secara online. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami semua anak-anak-Mu untuk setia sekolah minggu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak-Mu sehingga boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kali ini kita mau sama-sama belajar pelajaran yang ke-8. Kalau kemarin kita belajar tentang peran Roh Kudus yang membantu kita semua anak-anak untuk bersaksi kepada teman atau saudara yang belum mengenal kisah kasih Tuhan Yesus. Kali ini kita mau belajar saat kita bersaksi, kita bisa memuliakan Tuhan dengan perkataan kita. Nah, anak-anak pasti pernah ya mendengar lagu dari nyanyian pujian nomor 296. Kalau belum, mari kita dengarkan sama-sama ya. Yang di bait ketiga. Pakai juga lidahku, ku masyurkan namamu. Bila mana ku nyanyi, hanya Yesus ku puji. Nah, dari lidah kita bisa mengeluarkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi lidah kita juga bisa mengeluarkan perkataan yang tidak menyenangkan. Nah, kita mau sama-sama belajar dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Mari kita simak sama-sama. Judul perikop yang akan kita renungkan kali ini yaitu dosa karena lidah dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, kenapa ya dosa ternyata bisa ada karena lidah? Ya, karena dari lidah muncul perkataan yang bisa mendatangkan berkat maupun mendatangkan hukuman buat kita. Di kitab Yakobus diingatkan di ayat 1-2 bahwa seorang pengajar itu memiliki tanggung jawab yang besar karena setiap perkataannya akan bisa mendatangkan berkat buat orang lain atau bisa mendatangkan hal yang tidak menyenangkan buat orang lain. Jadi harus berhati-hati dalam berkata. Ada istilah pikir dulu sebelum berkata. Hati-hati ya nak. Nah, di ayat yang ketiga sampai keempat, Yakobus bahkan mengingatkan lewat contoh sederhana. Lidah diumpamakan seperti kekang pada mulut kuda dan seperti sebuah kemudi kapal. Nah, seperti terlihat dalam gambar bahwa kenapa kuda diberi kekang? Ya, supaya dia bisa mengendalikan. Seorang pengendara kuda, ya, dia akan menggunakan tali kekang kuda untuk mengendalikan kudanya supaya bisa bergerak sesuai dengan keinginannya. Bahkan seperti juga kemudi sebuah kapal, mungkin hanya benda yang kecil tapi bisa mengendalikan arah dari kapal supaya sampai kepada tujuan. Berikutnya di ayat 5-6 diumpamakan juga lidah itu seperti api. Apakah kalian pernah melihat kebakaran hutan? Ya, dari api yang kecil, hutan yang besar sekali bisa hangus, bisa habis karena apinya semakin meluas. Kalau mau diumpamakan, lidah ya yang tidak dikuasai, yang mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, ternyata bisa membuat suatu kepahitan hingga akhirnya bisa melukai banyak orang dan bisa mendatangkan kekacauan. Nah, hati-hati ya.
Dan di ayat yang ke-7 sampai ke-8, lidah itu diumpamakan seperti sifat binatang buas. Nah, kalau binatang buas saja bisa dijinakkan oleh manusia, bagaimana dengan lidah? Apakah kita bisa mengendalikan lidah? Bisa, ya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengendalikan setiap perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita mendatangkan batu sandungan, mendatangkan kekecewaan, bahkan mendatangkan kemarahan buat orang lain. Nah, diumpamakan ya di ayat yang ke-9 sampai ke-12. Pokok anggur tidak akan menghasilkan buah ara, dan pohon ara tidak akan dapat menghasilkan buah zaitun. Nah, jika lidah bisa diumpamakan sebagai sumber mata air yang bisa mendatangkan berkat, yang bisa mendatangkan kedamaian, bisa mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita sama-sama mengendalikan lidah. Nah, seperti lagu yang kita nyanyikan ya, di nyanyian pujian nomor 296, bahkan ada juga lagu sekolah minggu yang bisa kita nyanyikan seperti hati-hati gunakan mulutmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, Yakobus bahkan mengatakan bahwa lidah adalah sesuatu yang lebih buas daripada binatang-binatang buas yang bisa dijinakkan manusia. Karena dari lidah ternyata muncul racun yang mematikan. Nah, mari sama-sama kita perlu berhati-hati ya dalam menggunakan lidah kita, dalam mengeluarkan kata-kata. Mari kita ucapkan kata-kata yang mendatangkan berkat. Jangan sampai Tuhan marah ya karena perkataan kita. Sebagai aplikasinya dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, mari anak-anak kita kuasai lidah kita dalam mengeluarkan kata-kata, berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Lebih baik setiap perkataan kita mendatangkan berkat buat orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan, dan bisa memberkati orang lain daripada untuk bergosip atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak menyenangkan buat orang lain. Nah, sebagai penutup dari sekolah minggu kali ini, yuk kita mau kerjakan pertanyaan yang ada di halaman nomor 24. Mari kita kerjakan dari nomor 1 sampai 4. Yang pertama, anak-anak diminta untuk mendaftarkan jenis perilaku yang menggunakan lidah untuk hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Silahkan dijawab. Nah, yang kedua, gambarkan apa saja sih perumpamaan dari atau kiasan lidah. Tadi macam-macam ya. Ada seperti api, ada yang seperti mulut kekang, kemudian ada kemudi kapal, kemudian ada sumber mata air. Nah, yang ketiga, silakan anak-anak menyebutkan kegiatan baik apa yang sudah anak-anak lakukan dalam menggunakan lidah dan perkataan. Yang keempat, apa yang sudah anak-anak lakukan agar lidah tidak menimbulkan dosa. Ya, untuk ayat hafalannya ada di Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Mari kita tutup dalam doa setelah kita bersama-sama belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami untuk belajar mengendalikan lidah kami, sehingga setiap perkataan yang kami keluarkan yang berasal dari hati dan pikiran kami boleh mendatangkan berkat.
bahkan boleh memuliakan nama Tuhan dengan setiap perkataan kami. Ajar kami untuk mengendalikannya dengan berpikir dahulu, dengan tetap mengendalikan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kami perkatakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap pelajaran kali ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Dadah.